Shalom, kami dari kantor Kementerian Agama, Penyuluh Agama Kristen mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah online yang diadakan di GPD Gorat, Kecamatan Palipi. Shalom, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh setiap hati kami
Terima kasih Yesus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaanmu sempurna, penyertaan sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berbahagia pada saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami pada saat ini. Biar Engkau curahkan Tuhan berkat-Mu atas kami, terutama pada saat ini Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memampukan kami Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan setiap apa Tuhan yang kami nyatakan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap yang mendengarkan. Bapa yang baik, Bapa yang kasih, sungguh pada saat ini Tuhan kami bersyukur juga Tuhan, karena melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan Yesus, biarlah melalui ibadah kami Tuhan, Engkau hibur mereka Tuhan, Engkau berikan mereka sukacita. Biarlah mereka Tuhan dapat bersukacita di tempat mereka berada saat ini. Berikan penghiburan atas mereka Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa Allah nyata di tengah-tengah hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, dan pada saat ini juga Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang menderita sakit oleh karena virus corona. Tuhan Yesus, berkuasalah Engkau Tuhan menyatakan mukjizat-Mu. Ulurkan tangan-Mu Bapa. Biarlah mereka Tuhan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan juga para medis yang menangani mereka Tuhan, Engkau berikan Tuhan hikmat, sehingga mereka Tuhan sembuh oleh bilur-bilur kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami yang dilanda oleh virus corona, kami sungguh ketakutan Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon pertolongan Tuhan yang menopang kami. Biarlah dalam kuasa Yesus Engkau musnahkan, Engkau lenyapkan Tuhan virus corona dari muka bumi ini. Biar kami Tuhan Yesus dapat melakukan segala aktivitas kami Tuhan dalam damai dan sukacita. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau Tuhan berikan kemurahan-Mu. Engkau topang kami Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan yang lemah. Engkau berikan kami sukacita di dalam segala beban kami Tuhan. Hibur kami Tuhan di dalam kesedihan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke tangan pengasihan Allah Bapa. Dan khusus pada saat ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu melimpah buat tempat yang Kau sediakan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan bertambah-tambah di tempat ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa baru juga Tuhan bertambah-tambah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun segala doa dan pinta kami Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Jangan biarkan Tuhan dosa dan kesalahan kami itu Tuhan menjadi penghambat di dalam berkat yang Kau sediakan bagi
kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami selalu. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
puji Engkau Bapa yang memberi kesempatan yang indah ini kepada kami untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat, mendapatkan motivasi, mendapatkan penyegaran, mendapatkan kekuatan kemenangan ke depan melangkah lebih dari hari-hari sebelumnya. Karena itu Tuhan, berkati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran kebenaran firman-Mu yang baik, mulia, dan ajaib. Di dalam nama Yesus, kami doa siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 16. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang berkaitan dengan itu 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus ini setelah Yesus naik ke surga menjadi oknum dari ketritunggalan Allah itu sendiri. 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3, dan mereka adalah Esa yang perwujudan keluarbiasaan Tuhan itu, kemahakuasaannya itu kita bisa terima di dalam Roh Kudus. Kalau saya bertanya kepada kita, apa yang membuat manusia itu menjadi luar biasa, menjadi mampu di dalam Tuhan? Yaitu Roh Allah, Roh Tuhan. Coba kita lihat di Perjanjian Lama, Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Dikatakan di sana, Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh huruf besar yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Kita tahu pribadi Musa ini adalah seorang penakut, pengecut. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika dia melakukan tindakan kriminal, pembunuhan di Mesir, karena dia adalah orang istana, orang kerajaan Musa ini. Tapi ketika ada orang yang mengancamnya, maka dia lari ke Midian. Dia takut. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pengecut. Bahkan kelemahan yang kedua yang dia miliki, dia adalah seorang yang gagap. Kalau bahasa Pangaloan, gagu atau setengah bisu. Orang mengerti apa bahasa Bataknya ini? Gagap, gagu, halang.
Kalau di Gora tuh kan buat bebas apa tadi. Halang. Makan. Jadi dua kelemahan ini dimiliki oleh Musa. Pribadinya itu seorang pengecut, penakut, dan yang kedua gagap. Selama 40 tahun dia di Midian. Ketika Allah menemuinya, kita sudah tahu ceritanya itu, di mana Allah hadir dalam bentuk api dan manifestasi roh itu salah satu adalah lambang roh itu salah satu adalah api. Maka dia menjadi pemberani. Dia berani menghadap Raja Firaun dan berani dan mau bertanggung jawab membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, kurang lebih 3 juta orang. Apa yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang berpengaruh, menjadi pribadi yang berani? Karena roh Allah ada padanya. Ini dia. Ini ayatnya. Maka ketika beban itu semakin berat, dia minta kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu sendiri. Maka Tuhan berkata tadi, suruhlah 70 yang kau anggap bisa, bawa dia ke sini mendekat. Maka roh yang ada padamu itu akan saya berikan sebagian kepada mereka. Maka keberanian yang ada pada kamu, kemauan untuk bertanggung jawab, keberanian untuk memikul beban itu ada pada mereka juga. Roh Allah. Makanya tadi aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu sebagai penolong. Dia yang menolong kita, dia yang memampukan kita. Memampukan kita melewati hari-hari yang semakin sulit. Penolong, namanya juga penolong. Seperti lagu kita, pertolonganku ada begitu ajaib. Terus kau yang memikat hatiku. Memikat karena dia penolong, pengurupi. Dan itu yang memampukan kita mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal, melewati badai, melewati jurang, mendaki yang tidak mungkin kita daki. Roh Kudus, Roh Tuhan yang menolong kita. Dia tidak biarkan kita sendiri. Aku tidak biarkan kamu sendiri, tapi aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan tidak biarkan kamu sebagai yatim piatu. Wow, keren. Makanya perlu kita terima itu, perlu kita percaya itu, manifestasi Roh Kudus itu. Apalagi keadaan dunia ini semakin sulit, semakin sukar. Yang memampukan kita tidak takut, tidak gentar, tidak surut, tetapi kita tetap bersemangat, tetap kuat, tetap tabah. Seperti lagu tadi, tetap tertopang oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tak sampai tergeletak. Sering kita jatuh bangun, tapi tidak sampai tergeletak. Orang benar, kata firman Tuhan, jatuh 7 kali, tapi bangkit juga 7 kali. Tidak menjadi lemah dan putus asa. Musa. Yang kedua, Daud. Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Dikatakan di sana, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ternyata Daud ini juga seorang yang lemah. Ketika Samuel, Tuhan perintahkan pergi ke rumah Isai.
orang tua Daud. Tuhan memerintahkan, pergilah ke rumah Isai, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa salah satu dari mereka akan menggantikan Saul menjadi raja. Bapak Ibu, saudara tahu, Daud tidak ayahnya ikutkan. Daud itu tidak diikutkan dalam kehadiran Samuel itu. Karena ayahnya Daud berpikir bahwa Daud itu tidak punya kategori seorang pemimpin. Tidak punya postur tubuh yang bakal jadi pemimpin. Dan dia juga bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat. Jadi tidak dikasih tahu rencana Samuel yang datang ke rumahnya. Rencana besar Tuhan itu tidak diberitahu kepada Daud. Karena menurut Isai gak masuk kategori, gak masuk hitungan si Daud ini. Maka dibiarkan dia menggembalakan domba hanya 2-3 ekor. Jadi Daud ini seorang yang lemah. Sebab dia cerita firman Tuhan hanya bisa menggembalakan 2-3 ekor domba, 2-3 ekor domba. Kalau orang pintar itu bisa menggembalakan kerbau 20 ekor, seperti pendeta Joyson si Batuara ini di janji Marapot. Korbannya lawan nonton lu bisa 20 ekor. Jadi orang pintar ini Joyson Batuara ini, karena 23 kerbaunya bisa dipermahan. Kalau hanya bisa mempermahan horbo 2-3 ekor, itu pun cuma harding, lemah itu. Makanya ayahnya Daud tidak mengikutkan Daud dalam pemilihan pemimpin besar untuk Israel menggantikan Saul. Tapi coba lihat, ketika Samuel mulai mengadakan pemilihan dan cerita firman Tuhan, Tuhan tidak memilih di antara mereka. Dan Samuel berkata kepada Isai, Isainya orang tuanya si Daud, benarnya itu? Isai. Masih adakah anakmu? Hampir lupa si Isai. Oh iya benar ada. Dia alami si Daud. Hebatnya si Daud ini, ketika dia alami, dia enggak emosi, dia enggak dendam, dia enggak marah. Ketika dia temukan ada pesta di rumahnya, dia tidak diikutkan, dia tidak dendam, dia tidak sakit hati, dia tidak tersinggung. Masa ada pesta Samuel datang? Pasti makan-makan ini, lombok ini, taruhannya ini. Karena Samuel itu menjadi pemimpin, sekaligus menjadi raja waktu itu di situ. Tapi dia tidak tersinggung. Kata firman Tuhan, mukanya itu kemerah-merahan. Artinya tetap smile, tetap sukacita, tetap ada damai. Dan Allah berkata, urapilah dia, menyakilah dia. Dialah yang menggantikan Saul menjadi raja. Daud. Nah, ketika Daud ini melakukan dosa, dia berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya. Ini pembunuhan berencana sebetulnya. Hukum berlapis bisa berlaku kepada Daud. Yang paling dia takutkan adalah dia bilang begini, Tuhan jangan ambil rohmu, jangan buang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya begini, semua bisa kamu ambil Tuhan daripadaku. Istriku, hartaku, kerajaanku, nyawaku sekalipun, nyawaku ambil, asal jangan rohmu ya Tuhan. Sebab dia tahu roh Tuhan itu yang membuat dia menjadi raja, yang memampukan dia mampu dari yang tidak mampu, disegani dari yang tidak disegani, menjadi orang yang berpengaruh, jadi orang yang hebat luar biasa. Roh Tuhan, betapa pentingnya roh Tuhan itu. Dan kalau kita melihat pahlawan-pahlawan iman di perjanjian lama, semua itu karena roh Allah. Termasuk siapa yang hebat luar biasa itu? Yang suaminya si Delila itu, Bung Sinabi itu si Delila itu. Si Simpson, termasuk Simpson, roh Allah. Dan Simpson ini kalau nggak salah belum beraja. Begitupun Sadrak, Mesak, dan Abednego dan lain sebagainya. Dan ternyata manusia yang paling hebat di dunia ini, siapa tahu? Siapa manusia yang pernah hidup di dunia ini? Manusia yang luar biasa. Siapa yang tahu namanya? Silimber.
Jauh Yesus ini betapete dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu 100% sebagai manusia. Coba kita lihat Yohanes sampai 32-34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Artinya di atas Yesus. Lanjut 33. Halo. Dan aku pun tidak mengenal Yesus, tetapi Dia, artinya Tuhan, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus. Sejak roh itu turun kepada Yesus, dia menjadi orang yang luar biasa, umur 30 tahun. Sebab pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun itulah dia melakukan mujizat, tanda-tanda heran, membangkitkan orang yang mati, mencelitkan mata yang buta. Semuanya perkara yang ajaib. Setelah Roh Kudus turun atas. Coba naik ke atas 32. Dan aku, sejak itulah dia melakukan perkara besar. Kita menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang bisa menggarami, menerangi. Kalau Roh Kudus tinggal bersama dalam hati kita. Karena itu kita perlu menerima Roh Kudus. Kita perlu percaya manifestasi Roh Kudus. Sehingga kita bisa melewati hari-hari dalam hidup kita. Dan bahkan kita bisa sanggup ke surga. Sebab firman Tuhan berkata, ketika dia naik ke surga, dari Galilea, maka malaikat datang kepada orang-orang Galilea. Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu di sini? Pulanglah. Sebab sebagaimana dia kamu lihat pergi, dia juga akan datang seperti itu menjemput kamu. Artinya, kalau dia datang menjemput kita, kelak orang percayanya, maka kesanggupan, kemampuan kita yang dijemputnya juga harus seperti kemampuan, kesanggupan yang dimiliki yang menjemput itu. Jadi kalau dia bisa terbang naik ke surga, kita juga harus memiliki itu. Makanya ada lagu Pentakosta sana berkata, Jaloha bukamu. Itu dia, Roh Kudus. Ayam suritusi tuntoro dona tinggal beta malau. Roh Kudus itu jadi sayap kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Aku pengen saya laguna. Ay bui maaw habang yan, law to surgoan, sa pagkinon maaw habang yan, law to surgoan. Kemampuan, kesanggupan yang dimiliki oleh Yesus. Dia sanggup melakukan semuanya itu tadi. Semenjak dia, Roh Kudus turun seperti merpati. Aku melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di atasnya. Tadi ada merpati. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya. Jadi Roh Kudus itu tinggal. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ini kejadian Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, ayat 1, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Orang percaya berkumpul di sini, orang percaya. Jadi tidak cuma hanya orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita menjadi hanya sebatas orang percaya saja. Bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang sanggup, bukan orang yang mampu. Menjadi orang percaya saja, bukan orang yang memiliki kesanggupan, kemampuan luar biasa. Hari-hari ini kita perlu memiliki kemampuan yang luar biasa, di atas rata-rata. Apa yang bisa menolong kita ke sana, ke area sana, ke wilayah itu, ke wilayah kemustahilan itu. Yang menolong kita bisa ke sana adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan tadi, aku akan mengutus roh penolong yang akan menolong kamu, menyertaimu selama-lamanya.
Bahkan tidak hanya selama di dunia ini, tapi selama-lama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebar, dan hingga pada mereka masing-masing. Dan dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu yang berkata-kata, bukan lagi mereka. Mengatakan seperti yang dikatakan, diberikan Roh itu. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan Dia mulai yang menguasai hidup kita. Dan kita mematuhinya. Ketika kita dikuasai, maka diberikan. Kita mau dipakai lidah kita, dipakai tubuh kita menjadi alat Tuhan, memuji memuliakan Dia. Sebab firman Tuhan berkata seperti pembawa acara katakan tadi, bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, menjadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu seorang orang yang biasa-biasa. Coba lihat Petrus, nelayan, bukan pejabat, bukan dari lingkungan yang hebat, konglomerat tidak, bukan orang yang berpengaruh. Tapi sebelum dia mengalami kejadian Kisah Para Rasul 2 ini, dia seorang pengecut. Ketika orang-orang berkata, kamu kan salah satu pengikut Yesus. Oh enggak, sampai bersumpah-sumpah 3 kali. Kamu kan, saya lihat tuh kamu bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, oh enggak kenal saya. Tapi setelah dia dibaptis Roh Kudus, setelah dia menerima Roh Kudus, Petrus menjadi seorang pemberani, menjadi yang luar biasa. Berhadapan dengan kaisar, berhadapan dengan raja, dia tidak pernah takut lagi. Bahkan matinya pun terbalik, nggak takut mati. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, nggak takut mati. Dan semua rasul-rasul Kristus itu menjadi orang-orang yang tidak takut mati. Semua mereka mati tidak waras. Yakobus mati digoreng, dibelanga seperti yang di samping ini, digoreng, mati di sini. Ada yang mati digergaji. Semua mereka yang dulunya penakut, pengecut, takut mati karena Kristus. Tapi karena Kristus, karena Roh Allah ada padanya, mereka menjadi pemberani. Terakhir dari yang terakhir, Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ini hidup yang berubah. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Terus 55. Tetapi Stefanus, coba baca sama-sama. Tetapi Stefanus, dua-dua yang. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Terus ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Terus 57. Sama-sama. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. 58 terakhir. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan dengan itu dia mati. 59, terus 59. Sama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Masih ada? Terus sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Prosesnya luar biasa. Tanpa Roh Kudus kita menjadi Kristen yang tidak siap menderita sampai mati. Tapi dengan Roh Kudus ada pada kita, kita menjadi Kristen yang siap mati, siap menderita, rela, mau berani menderita demi Kristus. Makanya ada lagu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Ini kekristenan kita sering oleh karena sesuatu pun kita mundur, kita lemah. Karena kata-kata orang, karena gosip, karena perlakuan gereja tidak pas, perlakuan hamba Tuhan di gereja kurang pas, kita mundur, kita lemah. Tapi kalau ada roh ada pada kita ditolong, kita dihibur, kita dikuatkan, kita dimampukan. Hidup berkemenangan dari sehari ke sehari, minggu ke seminggu, bulan, tahun. Dan kita percaya besok terus lebih baik dari hari ini. Masa depan yang nun indah Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat kembali di ayat ini. 54. Coba perhatikan. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Iya loh, 54. Nah ini dia. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Karena mulai perkataan Stefanus ini membuat mereka tersinggung. Para pejabat ini, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama beragama semua ini, orang beragama ini, tapi roh agamawi, bukan hidup yang bersama dengan Kristus, tapi agamawi, roh agamawi. Lalu akan terjadi ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika mereka udah marah, udah siap menyerbu Stefanus, dia melihat ke langit. Apa katanya? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Melihat Stefanus yang penuh dengan Roh Allah, yang siap menderita. Artinya apa? Yesus berdiri, artinya standing, applause, memberi penghargaan, apresiasi pada Stefanus. Hebat. Memberi dukungan. Lanjutkan. Aku menemanimu. Aku menyertaimu. Jangan takut. Sama seperti Indonesian Idol. Kalau penyanyi itu hebat, maka juri-jurinya itu berdiri. Memberi penghargaan, aplaus. Hebat. Bahkan ada yang sampai naik ke meja. Betul. Pernah nggak nonton Indonesian Idol? Pas sudah naik. Itu sampai apa kita ya bawa semak. Kalau hebat mereka punya nyanyi, kan juri-jurinya itu sampai ke atas meja berdiri. Betul. Betul. Saking begitu pun Yesus melihat Stefanus. Stefanus yang bagaimana? Yang penuh dengan Roh Kudus. Diberi dukungan. Artinya kita tidak sendiri. Kita tidak Tuhan biarkan sendiri. Maka dia mampu menanggung penderitaan yang hebat luar biasa itu. Bayangkan dilempari. Dan bagi itu menjadi kuburannya. Proses kematiannya itu luar biasa. Sedangkan dipotong aja lehernya belum tentu langsung mati. Ini batu dilempari terus. Sampai batu itu jadi kuburan. Dia mampu, dia tahan karena Tuhan menolong. Lihat, Yesus berdiri dan 2 kali. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, keren. Yesus berdiri memberi apresiasi kepada Stefanus yang penuh dengan Roh Allah itu. Hai Stefanus, kamu mampu, jangan takut. Sehingga yang sakit itu menjadi lembut, gak kesakitan. Makanya Stefanus mampu berdoa, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Batu yang keras itu dia anggap martabak. Dia senyum, rohnya senyum, gak sakit. Seperti Sadrak Mesach Abednego, perapian yang 7 kali lipat dipanaskan itu, dia lewati dengan santai. Kenapa? Tuhan, Roh Allah menyertai. Kepahitan, kesulitan apa yang kita hadapi selama kita di dunia ini, itu jadi gampang karena Tuhan menyertai kita. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Mari kita buka hati kita, terima Roh Kudus, minta Roh Kudus hingga pada hati kita. Sebab itu yang menolong kita. Dan dia akan menyertai kita. Dan tidak akan biarkan kita yatim piatu. Tapi dia menjadi Bapa kita, Bapa yang baik. Apa yang kita minta, dia berikan senantiasa. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji-puji namamu Tuhan, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib. Engkau Bapa kami, Tuhan yang membapai kami, bahkan yang menggembalakan kami.
sampai detik ini. Terpuji-puji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini, bahkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami senantiasa datang kepadamu, minta Roh Kudus-Mu menolong kami, menyertai kami, dan terus menghibur kami dalam segala keadaan situasi. Dan kami boleh berjalan dalam kemenangan-kemenangan. Berkati saudara-saudari kami Tuhan, yang masih ada di penjara, yang masih ada di rumah sakit. Bapa, tangan kasih-Mu yang lembut memberi kekuatan baru kepada mereka, supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hidup mereka terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dan berkat anugerah-Mu limpah dalam hidup mereka. Terpuji Engkau Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja di mana hari ini kami beribadah. Pintu gereja ini terbuka untuk kami. Kami berdoa memberkati gembala di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan, beri terus kelimpahan berkat-Mu, berikan sehat panjang umur. Demikian pula seluruh pengerja yang melayani di tempat ini, berkati supaya tidak pernah menjadi lemah dan putus asa, tapi tetap memiliki semangat yang baru, sukacita melimpah di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, berkati dalam segala pergumulan, persoalan, sakit penyakit yang mereka hadapi. Tuhan menjadi penolong melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sekalian berkumpul dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, agama Kristen di tempat ini, berkati kami Tuhan, supaya terus limpah kasih-Mu bagi kami. Perdalam terus cinta kasih kami akan Engkau hari demi hari Tuhan. Engkau berkati kami, tambahkan kami bijak, tambahkan kami hikmat Tuhan. Terus melayani sebagai penyuluh di Kabupaten Samosir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Hikmati kami Tuhan, supaya kami terus boleh menyalakan api Tuhan, dan menjadi garam yang dirasakan, dilihat oleh sekitar dan lingkungan bahkan kabupaten ini. Tuhan, berkati kabupaten yang kami cintai ini, berkati bupati wakil bupati kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati penginjilan yang berlangsung di daerah terpencil di negara kami ini Tuhan. Berkati daerah-daerah yang masih sulit dalam kebebasan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu dalam situasi, supaya mereka tidak kehilangan iman percaya mereka, tapi mereka menjadi orang yang setia di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Daerah konflik Papua, hari-hari ini kami berdoa, berkati aparat keamanan di sana Tuhan, berkati aparat kepolisian, berkati pemerintah yang berduka di Papua Tuhan, di mana wakil gubernur dan gubernur mereka meninggal. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu di Papua hari-hari ini. Pertolongan-Mu, Kau mengendalikan keamanan, mengendalikan pemerintahan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di Papua. Hikmati Tuhan, supaya campur tangan Tuhan nyata di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, berkat Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, luar biasa, dahsyat itu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tutup peribadatan kita dengan sama-sama berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima kepenuhan berkat Tuhan pulang dari tempat ini. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan